Motivasi Plus, obrolan santai memotivasi. Di episode kali ini sangat disayangkan sekali bahwa kami terkendala dalam hal produksi, seperti tidak adanya visual di dalam video kali ini. Semua ini sudah menjadi takdir karena sebenarnya kami merencanakan hal yang maksimal untuk kepuasan daripada penonton podcast kami. Sayang sekali. Tapi tidak apa-apa, saya hanya bisa memohon maaf jika kalian kurang nyaman. Tapi kami dalam episode kali ini lebih banyak mementingkan isinya daripada visualnya. Oleh karena itu, kami tetap akan menampilkan episode kali ini mumpung narasumber yang kami undang adalah narasumber yang berpotensi besar. Oke, tanpa buang waktu lagi, kami persembahkan The Chord. Itu juga saya hapus. Sip. Oke coy, mantap. Bareng lagi di Oke cuy, mantap. Kenapa? Ada yang salah? Kayak itu ya. Ya apa? YouTube yang review makanan anjing. Oke coy, mantap. Gak apa-apa dong. Itu tuh bini lu datang. Hah? Bini lu datang. Hah? Bukannya bini lu nih yang namanya Wiwit kan? Dulu waktu sebelum pandemi, Ya. gua ke live music, Ya. lu kan bareng bini lu. Ya. Meja sebelah tuh gini-giniin bini lu, Wiwit. Anjing gua juga enggak mau denger ya. Sakit. Ya. Oke, jadi di bahasan kali ini gue mungkin sedikit serius. Jadi kalian yang mendengarkan tolong berpegangan ya sama pegangan kursi, kalau enggak pegangan tempat tidur supaya nggak jatuh. Langsung aja bersama kita di sini ada pebisnis mana teh? Itu si pedagang kemudian Pedagang dari jalur sutra anjing. Ya udah sini ada dekat ini. Ada dekat. Jadi kan Rick, gue merhatiin nih postingan lu nih belakangan ini. Lu kan lagi getol-getolnya nih. Aduh, bikin workshop anjing, terus bikin ya gitu yang kira-kira jadi gacoan lu nih. Lu udah pernah berkecimpung di bidang itu, terus sekarang lu sharing. Motivasi teh mana teh naon motivasi? Kayak motivasinya berarti bikin gua namanya tentang kain. Jadi tidak mungkin tentang yang lain dong, tentang kain udah aja dari judulnya aja udah jelas. Cukup jelas. Jadi idenya sih gua dapet dari pas PSBB. Kalau yang mendengar apa sih yang podcast kita yang sebelumnya mungkin agak kebayangnya bahasan kita kayak gimana. Nah, pada waktu itu gue sadar tuh ketika PSBB karena ekonomi berhenti, yang pastinya budget orang belanja kan ditahan. Ya. Jadi gue melihat bahwa semenjak PSBB sebetulnya duit orang-orang nggak hilang, hanya diam. Nah, artinya Kok lu bisa yakin uang orang hanya diam? Bisa aja. Dia misalkan, diam, tapi invest misalkan saham, beli saham, beli obligasi. Mungkin. Kalau kita bicaranya di perdagangan retail, yang memang mall sepi, restoran tutup segala macam kan. Yeah. Sebetulnya duit mereka ngendap kan. Dan rata-rata ketika orang duitnya ngendap, automatic response-nya adalah makin pelit. Betul nggak ya, kira-kira logikanya begitu. Makin pelit artinya pasar semakin sempit gitu ya. Yeah. Sedangkan di satu sisi semua orang yang keadaannya sama kayak gue, nggak punya penghasilan dan harus mencari penghasilan,
mereka bertambah kerja keras, keluar dari comfort zone-nya, berlari menuju sesuatu yang mungkin menghasilkan. Nah, jadi waktu itu gue berpikir gue nggak bisa sekedar dagang selayaknya toko lain atau ya sebagaimana bisnis pada umumnya. Nah, waktu itu pikir apa, akhirnya ketemu tuh kata kuncinya. Ini kan gue sekarang lebih ke arah prinsip ya, prinsip cara gue membuat bisnis ini. Kan logiknya ya, perdagangan ya. Lu kasih untung ke gue atau lu kasih barang ke gue bayar gitu lah kira ya. Jadi semuanya, ada untungnya, hukum jual beli lah. Permintaan dan penawaran. Ya, hukum jual beli yang ditakar dengan rupiah, kasarnya begitu. Nah, di situ gue jadi mikir gimana kalau kita membuat suatu bisnis yang dasarnya adalah bukan mengambil keuntungan. Bukan mengambil keuntungan, tapi bisnis. Tapi lain bisnis atunya lamun teu aya bisnis, teu aya keuntungan orang stres kan nya waktu itu ya. Mana teh stres. Pikirannya kan udah kemana-mana kan. Waktu itu tiba-tiba ya halu lah kasarnya. Coba kalau gue bisa bikin suatu bisnis yang visi utamanya bukan mencari profit tapi memberikan sesuatu. Profit lah dampak, tapi enggak aja nggak apa-apa gitu. Jadi lu sekarang lebih ke idealisme lu ya? Idealisme gua. Jadi seakan-akan kayak non-profit organization lah gitu. Nah, makanya waktu itu gua bikin toko kain, gua jualan, gua punya stok segala macam, tapi gua nggak niat jualan kain itu. Pada awalnya. Gua mikir gini, gua jualan kain kalau memang orangnya nanya, lu punya nggak? Gua butuh nih, baru gua jual. Tapi kalau nggak ditanya ya gue nggak ngomong gue jualan kain. Jadi poinnya mungkin lu di sini adalah hanya sekedar memberitahukan pengetahuan, knowledge apa yang lu udah dapet, sama ya udah tadi yang lu bilang bisnis non profitable. Tapi gue nggak yakin Rick bisa bertahan di situasi seperti ini karena kan gini, misalnya lu bikin kelas, lu bikin kelas, lu kan perlu ruangan, lu perlu ya setidaknya orang itu dikasih minum lah, lu perlu listrik segala macem, masa sih nggak ada profitnya? Betul banget yang lu ngomong, gue juga ngerasain. Makanya ketika gue share ke teman-teman, gue punya ide kayak gini ya, mayoritas orang ngomong itu mah kayaknya buat idealisme, hobi lu doang deh, lu harus cari bisnis yang lain. Nah, tapi waktu itu tetap gue coba, karena gue gak punya pilihan lain juga kan, jadi gue coba. Misalkan waktu itu opsi pertama, gue nggak mau ngasih apa nih ke sosial, ke market. Gue lihat sekarang di dunia tekstil gap yang besar adalah pengetahuan antara si maker dengan si konsumen. Nah, gue mencoba menjembatani mereka dengan knowledge. Bentar, gue jelasin dulu sedikit. Maker itu berarti bisa pabrik tekstil lah kasarnya. Pabrik tekstil. Oke. Dengan pemakai baju atau brand. Gue coba jembatani dengan knowledge. Tujuannya adalah agar orang-orang tingkat kepahamannya tentang baju makin tinggi, sehingga mereka tidak salah milih kain, tidak salah milih baju. Berarti pada yang ngeproduksi dong? Produksi, entah yang produksi gua atau orang lain. Ataupun dalam kondisi gua bukan gua sama sekali. Tapi yang penting dulu gua mikirnya, gua melihat ada orang-orang yang tadinya dirugikan karena salah memilih baju, sekarang tidak dirugikan. Itu perasaan puas itu yang buat gua namanya profit. Awalnya gitu gua mikirnya. Idealisme. Gue coba, tadi kan gue bilang, lu kan harus bikin workshop, harus kolaborasi sama ada B dan C. Tapi kan lu butuh duit kan? Butuh duit. Masa iya lu nombok? Ya, contoh aja misalkan, selama 3 bulan gue dapat disewakan satu tempat workshop di suatu restoran gratis. Restoran mana meren? Ya restoran, ada hubungan sih teman-teman juga kan. Tapi tadinya mereka, kan kita punya regulasi siapapun ya harus bayar. Tapi teman-teman, bisnis-bisnis. Tapi ketika gue share apa yang tadi gue, ya mungkin kita semua anggap itu hal yang aneh, responnya beda. Wah ternyata, gue mau kontribusi di sana. Gue pakai tempat gue. Itu hanya tempat workshop. Yang sebenarnya buat gue sangat mengagetkan adalah gue
mau jualan kain gue butuh gudang. Iya, suatu dong. gudang yang gue sebut mungkin tempatnya elit lah di Bandung ya. Gue share ini ke yang punya gudang. Oke, gue suka cara lu berpikir. Gudang gue lu pakai 2 tahun gratis. Kalau bisnis lu jalan, max tahun ketiganya lu bayar. Kalau nggak jalan, ya udah nggak usah. Dimulai dari gudang, dimulai dari workshop. Terus gue share juga sama teman-teman yang pemilik brand atau yang sebidang. Gue share. Memang sih kebanyakan merasa ini bukan sesuatu yang mustahil dilakukan. Tapi ada aja yang nyangkut, kan. Jadi ya gini respon yang sering gue pikir ya, yang sering gue dapetin. Ya mungkin karena begitu jahatnya dunia bisnis selama bertahun-tahun ini sampai orang melupakan sisi kemanusiaan dari sebuah bisnis. Oke. Ngerti nggak? Kebayang ya? Ya gini Rick, gua yang mungkin lo harus jelasin lagi ke gua. Ini menarik konsepnya. Di awal ceritanya, jadi lo awal membangun ini semua tuh tidak berdasarkan soal profit. Ya. Artinya lo nombok juga ya udah sacrifice kan? Ya. Yang gue bingung Rick, ini yang nyewain lu gedung, yang nyewain lu gudang, yang nyewain lu restoran, temen-temen lu seprofesi. Mereka kalau misalnya, gue yakin kira-kira kalau tidak ada relationship yang kuat, 1-2 bulan pergi orangnya. Ya, bener nggak? Kebayang. Karena tadi lu jelasinnya di awal, gambaran utamanya kita nggak ngomongin profit dulu ya. Sip. Gitu. Oke. Itu berarti mirip-mirip dengan cara gue jualan kain sekarang ya. Nah, kenapa orang mau ngasih tempatnya gratis ke gue, kenapa orang mau ngajak gue collab gratis bahkan. Kalau gue pikir-pikir tidak di collab ini tentunya. Nah, ini kan kolaborasi. Ini cuma bantu-bantuan doang. Kenapa? Karena sebelumnya ya ini bidang gue ya, gue bidang tekstil ya. Gue datang ke mereka, kita ngafe bareng. Gue tanya mereka punya masalah apa. Ketika gue bisa beresin masalahnya, gue beresin masalah mereka dengan free. Orang ngomong, Rick, gue ngobrol sama lo nih tentang masalah tekstil gue, bayarannya berapa? Kata gue gratis. Sampai ada yang ngomong kayak gini, harusnya gini-gini bayar. Bodoh lu. Itu dia. Sorry gue potong lagi. Lanjut. Dan workshopnya selama 3 bulan ini kira-kira kemarin list kita ada 130-140 orangan yang udah ikut. Waiting list lagi? Nggak bayar. Nah, ditanya sama, sering kali ya workshopnya kan per 7 orang ya. Ada yang mau nanya nggak? Banyak sering kali nanya gini, kok kenapa nggak berbayar? Gue jelasin konsepnya tadi. Jadi buat gue, berhubungan dengan manusia itu prinsipnya ternyata memberi dulu. Terserah nih orang itu mau ngasih balik, ya syukur. Kadang-kadang kasih lebih besar, ya puji Tuhan. Tapi kalau enggak pun nggak usah di-expect. Itu dia. Karena poinnya kan kalau gayanya ya, gaya anak muda zaman sekarang, bikin suatu perubahan di society kayak gitu-gitulah pokoknya. Thank you pisan Rick, gila. Iya, ini ngebuka mata kita semua. Artinya di dunia ini ada hal yang lebih penting dibandingkan uang. Tuh. Ya. Tuh. Teman-teman juga kalau misalnya ngelihat, aduh gua mah nongkrongnya sama yang ini biar bisa dibayarin. Aduh, anjing, bukan zamannya lagi, cuy. Lu kalau berpatokan sama uang, akhirnya lu akan capek sendiri. Betul. Karena uang nggak ada batasnya, nggak ada limitnya. Sedangkan lu kalau misalnya ngebangun relationship tadi yang seperti Eric bilang, lu pada saat situasi seperti ini tuh jenisnya tuh saling ngebantuin, saling bantuin. Saling bantu, betul. Saling bantu, saling support gitu. Lu kurangnya apa? Dulu tapi gua pernah dibantuin gitu ya. Masa iya? Ya ini mah kita ngomongin orang normal ya. Kalau orang yang nggak normal mungkin ada tendensi ke sana gitu. Misalnya udah dibantuin, kan kemarin mah gue susah, sekarang mah gue udah nggak susah tuh. Ngapain gue bantuin lu? Ada, itu yang nggak normal. Kalau orang normal mah ya udah lu dibantu ya lu pasti akan punya effort lagi, lebih lagi ngebantu lagi. Itu tadi pentingnya relationship. Jadi menarik ya yang tadi lo bilang. Pertanyaannya nih, ada istri gue contohnya, lo gini-ginian lebih banyak untungnya, lebih banyak dimanfaatinnya.
Kan kita kira gitu ya. Jadi gue pernah iseng nih, inget-inget lagi kejadian-kejadian. Gue pernah hubungan sama A, B, C, D sampai 10 orang. Gue itu nih yang mempergunakan atau yang merasa utang budi. Yang manfaatin lu ya. Manfaatin ya. Kira-kira 7/3. 7 yang manfaatin, 3 yang tulus. 3 yang tulus, 3 yang ngebantu balik. Tapi efek buat gue itu udah lebih dari cukup. Iya. Gue udah bikin gue ngelupain orang-orang 7 orang yang manfaatin gue ini, dan gue fokusnya sama ketiga ini. Ya bener, ternyata orang baik itu masih ada. Iya, karena lu berbuat baik sama orang tuh bukan berarti lu minta balasan kan? Iya. Tapi lu memunculkan apa yang ada dalam diri lu, bahwa nih gue bisa berbuat baik, udah beres. Ya. Ceritanya mah itu mah buat ketenangan batin. Betul. Tapi di sisi lain sebenarnya Rick, gue yang masih bingung buat teman-teman yang masih muda, yang istilahnya baru, wah gue mau nyoba ini gue mau nyoba itu baru lulus nih, baru lulus kan kira-kira belum jelas gitu gambarannya ya. Lu ada saran, ada tips and trick, misalnya situasi lagi susah kayak gini, lu mestinya ngerjain ini A, B, C, step-stepnya gimana? Ada juga sih pengalaman yang bisa ngejawab pertanyaan lu. Jadi kan sebetulnya gue udah keluar dari perusahaan Korea kira-kira 1,5 tahun sampai 2 tahun. Oke, yang lu cerita waktu itu ya. Kira-kira dalam waktu 1 tahun itu gue nyobain kira-kira 3 sampai 4 bisnis baru. Yang nggak ada hubungannya sama tekstil. Nah, ya jawabannya udah hampir pasti ya, 4-4nya gagal, lapur lah, uang gue hilang. Nah, modal gue juga udah habis sama percobaan-percobaan itu. Dan akhirnya gue rasa, gue pikir nih, so far performance tentang kain melebihi ekspektasi gue. Yang gue ambil pelajaran dari kejadian gue hidup yang itu. Jadi ketika lu mau mulai sesuatu, daripada lu nyari jalannya dulu, mendingan mempelajari diri sendiri. Gue tuh jagonya di mana, bakat lu di mana, expertise gue di mana. Kalau waktu itu gue mikir gini, ngapain waktu itu gue bikin restoran, bikin bisnis ini bisnis. Gue ngerti kain, gue punya orang tua yang memang bisnis kain, teman-teman gue juga semua di kain, bisnis kain, komunitas di kainnya udah ada. Ya gue di sana udah setengah jalan, tinggal gue lakuin itu. Iya. Kadang-kadang orang terlalu tergesa-gesa sehingga mereka cuma ngeliat, oh ya katanya di sini jualannya lagi laku ya, jalan. Jualannya lagi laku, jalan. Buat gue, kalau boleh kasih saran, make sure dulu ambil waktu 1-2 bulan buat mikir lu sendiri jagonya apa, minat lu di mana, dan kekuatan kita ada di mana. Kadang-kadang ada orang yang minatnya nggak minat, tapi kekuatannya ada di sana. Teman-temannya semua ada di sana. Karena ada koneksi tadi kan. Betul. Iya, gua paham. Oke, menarik. Gini, tapi Rick, ada lagi pertanyaan ya, pertanyaan sedikit usil nih ya. Sorry nih ya. Tapi mana Rick? Mana anak orang kaya, modal lagi nggak dari nol gitu ya. Misalnya kalau kita gitu ya, boro-boro modalnya kayak si Erik, tapi modalnya minus. Berawal dari minus. Susah nggak Rick kalau yang ngebangun misalnya dari minus gitu atau dari nol lah? Ya gue buka di sini ya. Strategi gue dalam membangun sih tentang kain ini. Gue dipinjemin uang sama orang tua. Ya. Yang per hari ini sebetulnya uangnya nggak terlalu banyak dipakai. Jadi tadinya kan gue selama 8 tahun gue bekerja di perusahaan yang basisnya industri. Semuanya tentang hitungan, investasi, perputaran modal yang besar, utang piutang, rumit lah pokoknya. Nah waktu itu ya, sedangkan gue bukan tipikal orang yang senang yang lebih rumit. Gue pengen gue punya suatu bisnis yang modelnya simpel sekali, hitungannya simpel sekali. Dan di tentang kain ini sebetulnya gue hanya nyari janji nih sama temen gue yang mempunyai modal, dalam arti kata yang mempunyai kain. Gue minta izin, boleh nggak kalau kain lu gue jualin? Boleh nggak kalau mesin jahit lu gue jalanin? Boleh nggak kalau mesin ini lu gue jalanin? Ntar kita bagi-bagi aja untungnya. Baik lagi, majority nolak, tapi yang bantuin ada. Ketika itu jalan, sebetulnya gue bisnis tanpa modal. Artinya tentang kain bukan jadi toko kain, tapi lebih ke perusahaan jasa. Nah itu menarik banget buat gue, karena kita bisnisnya low cost, resikonya nggak gede, dan permodalannya pun seakan-akan jadi dibantuin sama orang lain. Oh iya, jadi buat teman-teman yang
bermodal kecil atau modal dari nol, nggak usah berkecil hati ya. Artinya ada jalan ke situ satu aja ya. kuncinya gue kasih tahu ketika lo ngerasa nggak punya modal, karena gue pun waktu itu merasa begitu, satu-satunya yang jadi modal lo adalah koneksi lo. Koneksi hubungannya dengan hubungan berhubungan dengan kepribadian lo. Relationship tadi, iya, relationship tadi ya. Menarik sih, menarik. Nah, satu lagi mungkin yang teman-teman juga mempertanyakan gitu ya, Rick ya. Gini, Rick, sekarang kan bisnis tipenya tuh yang gede makan yang kecil. Ya, istilahnya mah itu sudah lumrah lah terjadi di bisnis. Tapi di sisi lain gitu, ini kan perusahaan udah gede nih, pengen profitnya makin ngegulung lagi. Dia biasanya tuh tanpa sengaja atau nggak sengaja ya, dia makan yang kecil-kecil kan. Tuh. Menurut lu sendiri, Rick, misalkan bisnis lu udah menggurita gitu ya. Menggurita. Menggurita teh apa sih? Ya, istilahnya bisnis lu udah berkembang. Kira-kira kontribusi yang paling deket yang bisa lu kasih ke tadi masyarakat tadi, contohnya seperti teman-teman kita yang masih muda yang bingung modalnya seperti apa, konkretnya tuh seperti apa, Rick? Misalkan lu udah lumayan gede lah, lu tadi kan punya koneksi modal sedikit ya, tapi lu yakin karena tadi lu punya idealisme tadi, nggak apa-apa sekarang gua rugi, nggak apa-apa sekarang gua berkorban, asalkan lu semua bisa connect sama gua. Ya, jaga relationship tadi gitu. Nah, buat kalau misalnya ini kan beda cerita, Rick. Lu sekarang ceritanya masih ngareuyeeh lah, cek bahasa Jerman nama. Beda cerita kalau misalnya lu udah di atas. Biasanya teh suka gitu, kalau orang di atas teh suka lupa sama yang di bawah. Jujur kata, untuk saat ini gue belum bisa jawab karena gue belum ngerasain dari di sana. Belum. Tapi gue pernah ngobrol sama satu buyer gue. Gue sebutinnya mereknya di sini ya. Namanya Maternal Disaster. Oke. Kalau dari sudut pandang gue, mungkin dari sisi brand power di Indonesia sulit ngalahin dia. Dia yang terkuat. Dia udah mulai dagang clothingan dari 2003. Gue pikir untuk kelas clothingan mereka udah rajanya. Terus gue pernah share sekali, gue pernah nawarin barang, akhirnya kan dipanggil segala macam, terus dia bilang ya supaya kita nggak bisa, gue jelasin semua keunggulan gue, harga gue segala macam. Respon satu yang bikin gue belajar deh, yang ownernya ngomong gini nih, gue tahu nih lu datang ke sini dengan semua kain yang bagus, kualitas yang baik, dan mengalahkan semua vendor-vendor kita, tapi kita nggak bisa ngasih semuanya ke lu, karena kita nggak bisa ngelupain vendor-vendor yang waktu itu bikin kita besar. Itu yang bikin gue belajar. Itu benar-benar message gue. Kalau suatu saat gue di sana, gue harus ingat kata-kata itu. Iya, gila, iya. Thank you pisan, Rick. Sama-sama, Pak. Aduh, gue pikir nih podcast udah 2 kali sama lu berisi semua Isi apa? Teuing lah isi tahu isi tahu gejrot. Tapi thank you, Rick. Gue simpulin aja sebenarnya tadi kita ngomongin soal relationship itu lebih apa dibilang, walaupun orang mungkin ngelihat sudut pandangnya idealisme tadi, tapi itu terpenting gitu karena kita manusia teh makhluk sosial, bukan yang sendiri-sendiri gitu. Nah, yang kedua, lu nggak usah takut kalau modal lu nggak ada, men. Dengan tadi lu punya relationship, sedikit banyak itu ngebantu lu. Artinya lu harus ngejaga relationship walaupun misalnya orangnya di bawah marginal, di bawah lu gitu. Atau misalkan ya sama orang-orang kadang-kadang kita suka nganggap orang teh lebih cerek gitu daripada kita, padahal kita sendiri bukan siapa-siapa. Ya, betul. Gitu. Jadi menurut gua ya tadi Eric udah share semua, relationship itu emang penting banget. Dan kalau udah akhirnya dibantu juga sama orang yang menurut lu punya relasi sama dia, jangan pernah lupa lah sama orang itu. Itu dia pesan sahabatku satu lagi. Oke cuy, sampai di sini sharing kita. Teman-teman semoga bisa ngebantu. Oke. Thank you. Bye bye. Mantap coy. Yes. Mantap cuy.
一条妹子叫我。